Nah, pergi sana kena nikah. Maksudnya membenci nikah, artinya pacaran terus menerus, nggak kawin-kawin. Iya, tiap malam wakuncar. Tiap hari di bawah pohon kersem, mek-mekan. Tapi diajak kawin terdaikkan. Itu yang dibenci oleh Rasul Raghibaan Sunnati Farisa ini. Jadi banyak waliullah, banyak ulama solehin gak menikah karena merasa kepengen supaya dia tenang sendirian, bisa beribadah murni kepada Allah. Kalau punya anak sih kan repot. Itu boleh, banyak para aulia, para ulama solehin yang gak punya istri kok. Lalu jangan menuduh kamu bukan umat Muhammad karena tidak kawin, ya bukan begitu maknanya. Ya. Nah, jadi kawin ini hukumnya netral. Wajib tidak, haram juga tidak, netral aja. Tergantung, depend on, tergantung kondisinya. Nah, kalau kita usia masih muda, kebutuhan biologis sudah mendesak, syahwatnya sudah meledak-ledak, duitnya ada, umurnya cukup, pekerjaan sudah stabil, ya kan gitu. Nah, itu menjadi wajib nikah. Kalau tidak, terjerumus nantinya kepada pelacuran, melacur dan berzina. Kalau ada kekhawatiran bisa berzina, maka nikah itu hukumnya wajib. Tapi kalau kebutuhan biologisnya tidak mendesak, ya mungkin karena dia kena diabetes. Diabetes kan nggak jalan. Iya, duitnya banyak. Nah, kalau kawin kan kesian istrinya. Betul nggak? Nyiksa orang kan? Nah, maka itu menjadi makruh. Atau juga kebutuhan meledak-ledak, tapi ekonominya belum mapan, belum punya pekerjaan, kerjanya masih serabutan, ya kan gitu. Itu juga nanti menyengsarakan anak orang, nanti makanya dari mana? Itu juga makruh, ya kan begitu. Sekarang biologisnya sudah meluap-luap, duitnya sudah ada, tapi karena dia itu masih terikat dengan kedinasan, karena dia sekolah kepolisian, sekolah militer yang tidak boleh kawin, ya kita harus mentaati aturan dong, ya kan. Wajibnya nanti kalau sudah selesai sekolah, baru itu pun kalau sudah diwisuda dan sudah ditugaskan baru boleh kawin. Ini aturan pemerintah secara syariat, kita umat Islam harus mentaati. Ya, kalau kita kawin jadi pecat, nggak jadi apanya. Kalau akademi militer apa? Ledak ya. Ya, level 2 yang nggak bisa nantinya. Gitu. Nah, sekarang bisa menjadi mubah, itu tergantung. Dia tahan kok bisa menahan nafsunya, ya kan begitu. Dia lebih nyaman, ya sudah, mau kawin silakan, ya silakan. Nah, tetapi akan menjadi haram ketika engkau punya penyakit menular. Kalau kawin kan nular nanti. Iya, menyebarkan penyakit, jadi haram. Ya kan begitu. Jadi hukumnya apa? Ya netral, tergantung situasi dan kondisi. Setelah kawin terus harus punya anak enggak? Enggak disuruh. Mau silakan. Nah, tetapi saya tetap menganjurkan sebaiknya punya anak. Di Perancis ini lagi musim, banyak perempuan Perancis tidak mau melahirkan dan nggak mau punya anak. Akibatnya apa? Jumlah penduduk berkurang, sehingga pabrik-pabrik yang isi orang asing semuanya, ini mengkhawatirkan. Lama-lama habis tuh orang Prancis tuh, isinya orang-orang Afrika, orang Arab, orang Amerika Latin semuanya. Malah sekarang mereka mendorong warganya untuk punya anak dengan iming-iming
tunjangan anak itu semakin banyak semakin besar. Artinya anak pertama dapat tunjangan 10.000 francs. Anak kedua 20.000 francs. Anak ketiga 30.000 francs. Makin banyak anaknya, makin banyak tunjangannya. Supaya punya anak. Jadi persoalan wajib atau tidak itu tergantung kepada kebutuhan kita. Tapi yang penting orang rumah tangga kalau tidak punya anak itu tidak merasa abadi, ngambang rumah tangganya tuh, iya dong, ya kan gitu. Berapa anaknya yang dia cukup 2. Nah, bagaimana hukumnya? Kita bukan membunuh janin, bukan membunuh bayi, tapi kita mengatur kelahiran, mengupayakan pil-pil PKB itu tidak lebih hanya manipulasi hormonal sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, kalau aborsi itu artinya pengguguran, itu undang-undangnya berbeda. Di Indonesia ini aborsi dilarang. Tapi ada negara Islam yang memperbolehkan, seperti Indonesia memperbolehkan. Kalau di dunia seperti Amerika, Perancis, sebagainya ada 3 negara yang boleh aborsi. Indonesia yang melarang aborsi. Nah, pengecualiannya kecuali untuk menyelamatkan kandungan, menyelamatkan ibu demi untuk menjaga kesehatan. Sebab ibunya kena diabetes, ya kan gitu. Artinya kalau melahirkan bisa pendarahan, bisa mati. Jadi diupayakan supaya atau bayinya cacat, ya cacat, umumnya kepalanya nggak ada batoknya, di USG ini bayinya cacat, daripada nanti anak ini subur hidup penderita. Maka tapi juga ada aturannya, sebelum 4 bulan, sebelum 12 minggu lah, 15 minggu ya, itu boleh digugurkan. Itu pun ketat ya, dan harus bersertifikat izin resmi dari negara. Nah, aborsi yang diatur, kalau PKB malah dianjurkan, dianjurkan. Malah di dalam fikih mazhab Syafi'i bukan alasan kesehatan, bukan alasan selain itu, ketika seorang ibu ingin menjaga kecantikannya, itu mazhab Syafi'i boleh menjaga kecantikan. Sebab kalau orang perempuan sering melahirkan gembrot kan. Iya, kalau udah gembrot kan suaminya selingkuh lagi. Tapi suami yang selingkuh alasannya apa? Sunnah Rasul. Jadi kalau menyakiti hati istri itu ada pahalanya enggak sih? Jadi sunnah Rasul menyakiti istri. Menyakiti istri.